Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radin Fikri Saktigo dengan NIM 2001086 dari kelas TPG dan kelompok 3. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai laporan saya dengan judul Hukum Kirchhoff F3. Nah, yang pertama kita masuk pada teori dulu. Apa sih itu hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff sendiri adalah hukum yang digunakan untuk mengetahui arus yang mengalir pada tiap bagian rangkaian yang rumit. Nah, pada rangkaian tertutup suatu cabang sama dengan jumlah arus lewat dari cabang tersebut. Dan terdapat dua hukum yang berlaku, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Kita masuk ke dasar teori. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang membahas kekekalan muatan dan energi dalam sirkuit listrik. Hukum Kirchhoff juga bagi menjadi dua, yaitu pertama, hukum Kirchhoff Current Law atau KCL, jumlah arus yang memasuki ke suatu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0, dengan persamaan sigma I sama dengan 0. Yang kedua, Kirchhoff Voltage Law atau KVL, jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup sama dengan 0, dengan persamaan sigma jumlah aljabar atau GGL, sigma GGL tambah sigma IR atau jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Kita masuk ke hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 apa sih yang dimaksud dengan hukum Kirchhoff 1? Dan untuk penjelasannya adalah jumlah arus yang masuk ke dalam suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar adalah atau yang disebut dengan hukum Kirchhoff 1 dengan persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Lalu hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah aljabar gaya listrik dan penurunan tegangan sama dengan 0 atau yang disebut dengan hukum Kirchhoff 2 dengan persamaan V sama dengan sigma GGL tambah sigma IR atau jumlah penurunan tegangan. Lalu kita masuk ke flowchart-nya. Yang pertama kita start, lalu kita pilih arus konvensional dan pilih komponen rangkaian dari sisi kiri. Lalu kita atur tegangan R1, R2, R3, I1, I2, I3, V1, V2, dan V3. Lalu kita atur tegangan GGL-nya, GGL 1, 2, V1, 2, dan V3. Lalu kita catat nilai-nilai yang nilai dari I dan V-nya. Lalu kita masuk ke analisa data. Kita dapatkan bahwa tabel hasil perhitungan dan pengukurannya GGL 1 hasil pengukurannya R-nya resistornya 1300, 700, dan 60 dengan I-nya 0,08, 0,07, 0,15 dan voltnya minus 197, 50,97 dan minus 9,03. Untuk hasil perhitungannya, perhitungan manualnya R-nya yang 1300 hasilnya adalah dengan hasil I 0,025 dengan volt 32,5. Untuk R kedua yaitu 700 dengan I 0,026 dengan volt 18,2. Untuk perhitungan R ketiga 60 dengan I 1,3 dan voltnya 78. Nah, di sini adalah kita masuk ke perhitungan. Di perhitungan ini adalah rumus atau cara untuk menghitung secara manual. Pertama kita mencari loopnya dulu, loop 1. Sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0 kan. Terus minus 110 tambah I1 1300 ohm tambah I3 60 ohm. Lalu kita cari loop 2-nya.
dengan hasil 110, lalu kita cari loop 2-nya dengan persamaan yang saya sebutkan tadi. Dengan hasil kita dapatkan loop 2-nya adalah 60. Setelah itu kita substitusikan dengan I1 sama dengan 1300 tadi, sama dengan 110 kurang I3 60 ohm. Kita substitusikan. Setelah itu persamaan 2 juga kita substitusikan. Lalu setelah itu kita mencari I-nya dengan rumus I1 tambah I2 kurang I3 sama dengan 0. Tadi hasil dari substitusi tersebut kita tambahkan, kurang I3-nya kan belum diketahui. Kita jumlah, didapatlah 0,026 untuk mencari I-nya, I keseluruhannya. Dan setelah itu kita mencari V-nya, voltnya. Dengan rumus V sama dengan I dikali R. V1-nya 0,025. V1. I-nya 0,025 dikali ohmnya yang tadi 1300 sama dengan 32,5. Itu seterusnya sampai V3. Lalu kita masuk ke pembahasan. Pertama, hukum Kirchhoff 1, di mana jumlah arus yang masuk dalam suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar cabang atau jumlah arus pada suatu titik sama dengan 0. Dan untuk hukum Kirchhoff 2, di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya listrik dan penurunan tegangan sama dengan 0. Lalu kita masuk ke simulasinya. Nah, di sini kan setelah kita buka simulasi, kita buat rangkaian dulu seperti ini. Lalu kita untuk mencari voltage-nya kita menggunakan voltmeter. Kita cek dulu pada resistor 1. Sebelum itu kita atur dulu R1-nya. R1-nya yang kita dapatkan pada data. R1-nya 1300, R2-nya 700, R3-nya 60. Dengan baterai satunya, baterainya dengan volt 110 volt, baterai yang kedua dengan 60 volt. Nah, didapatkan untuk resistor 1 yaitu 0,08 ampere. Untuk resistor 2 kita dapatkan 0,07 ampere dan resistor 3 kita dapatkan 0,15 ampere. Setelah itu kita ukur menggunakan voltmeter. Nah, hasilnya adalah minus 100,98 volt pada resistor pertama. Kita coba lagi pada resistor kedua. Kita dapatkan 50,98 volt. Dan untuk yang pada resistor ketiga, kita dapatkan minus 9,02 volt. Kembali kita masuk ke kesimpulan. Jadi kita dapatkan dua kesimpulan, yaitu yang pertama, hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang membahas tentang kekekalan energi muatan dalam rangkaian listrik. Yang kedua, arus pada rangkaian seri hanya mengalir pada satu baris listrik tanpa percabangan arus, sedangkan pada paralel memiliki cabang arus tegangan yang melewati komponen dengan hasil yang sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.